Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi seputar rekrutmen P3K 2024. Yang mana di video kali ini khusus kami akan membagikan berita seputar kendala dalam pendaftaran P3K yang berkaitan dengan formasi, teman-teman. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk mencek di video kami sebelumnya perihal cara cek jumlah pelamar yang lulus verifikasi dan juga tentunya bisa mencek jumlah pesaing nantinya dan mengenai persyaratan dokumen seleksi administrasi agar teman-teman tidak TMS. Baik, langsung saja berkaitan dengan pendaftaran P3K 2024 yang mana sudah masuk ke hari keempat ya teman-teman, itu tanggal 4 Oktober. Nah, di sini banyak sekali yang disampaikan dari teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran yang tidak bisa lanjut, dan ini berkaitan tentunya dengan formasi ya teman-teman, ataupun linearitas kualifikasi pendidikan dari jabatan yang tersedia. Nah, di sini berita contoh yang kami dapatkan, tak ada formasi saat pendaftaran P3K 2024, honorer bisa melamar sesuai ijazah. Nah, di sini disampaikan teman-teman, memasuki hari keempat pendaftaran, masalah ketiadaan formasi masih mengemuka. Yang mana Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti mengatakan, hampir semua daerah sudah membuka pendaftaran P3K 2024. Para honorer pun sudah membaca formasi yang diumumkan sejak 30 September dengan berbagai ekspresi. Ada yang senang karena formasi di tempat mereka bekerja tersedia. Namun tidak sedikit pula yang bersedih karena di tempat mereka bekerja itu tidak ada formasi. Ada satu provinsi malah tidak membuka formasi teknis dan hanya fokus kepada guru, kata Bunda Nur. Sapaan akrab Bu Nurbaiti kepada GPNN Jumat 4 Oktober, teman-teman. Nah, dia mengaku prihatin karena honorer di luar formasi guru tidak bisa melamar lagi. Formasi P3K teknis tidak tersedia. Sedangkan mereka dilarang melamar di daerah lain. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku tahun ini teman-teman, tidak boleh lintas instansi. Kemudian Bunda Nur berharap semua honorer bisa ikut tes P3K tahun ini. Harapan beliau jangan lagi ada yang tersisa. Dia kemudian menyarankan kepada honorer yang tidak ada formasi di tempatnya bekerja untuk tetap ikut pendaftaran P3K 2024. Di sini beliau menyampaikan teman-teman daftar saja sesuai dengan ijazah. Jika tidak ada formasi di tempat kerja, honorer bisa pindah kantor karena yang dimaksud dengan instansi itu bukan kantor kerja tetapi daerah terangnya. Namun berkaitan dengan pemilihan formasi jabatan, jika di OPD-nya tidak ada, saran kami silakan berkoordinasi dengan instansinya masing-masing ya teman-teman. Silakan ditanya apakah bisa pindah OPD jika kendalanya seperti ini ya, di tempat bekerjanya tidak ada formasi, namun di tempat lain mungkin masih tersedia, di OPD lain silakan dikoordinasikan, silakan ditanyakan untuk lebih jelasnya, karena yang melakukan proses seleksi administrasi itu adalah instansi masing-masing teman-teman yang mengecek data ataupun dokumen yang diupload. Kemudian di sini disampaikan lagi, menurut Nur, larangan pindah instansi daerah itu sangat baik untuk honorer dan harus disyukuri. Artinya semua honorer dihargai daerahnya. Jangan sampai ada honorer dari luar daerah melamar sehingga bisa menyingkirkan honorer daerah sendiri. Ini berkaitan dengan untuk lintas instansi ya teman-teman, tidak dibolehkan. Nah, di sini disampaikan lagi, saya mengimbau kepada teman-teman manfaatkan waktu ini dengan baik dan seringlah berkonsultasi dengan BKD ataupun BKPSDM ya teman-teman. Nah, bagi daerah yang tidak membuka formasi teknis, Bunda Nur berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan BKN bisa memberikan solusinya agar teman-teman bisa daftar juga. Ya, betul juga teman-teman. Kalau seandainya di portal SSCSN BKN ataupun di daerahnya tidak buka formasi, bagaimana untuk lanjut
proses pendaftaran ya, untuk bisa terus resume. Nah, tentunya semoga nanti ke depannya untuk menyikapi hal ini ada jawaban dari Panselnas, karena berdasarkan dari mekanisme yang disampaikan oleh Panselnas terkait dengan P3K tahun anggaran 2024, itu ada penjelasan bahwasanya pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Apakah di sini pendaftaran dimaksud itu harus sampai resume atau seperti apa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan juga ya teman-teman. Karena kalau tidak ada formasi yang bisa dilamar, bagaimana honorer bisa menyelesaikan sampai resume? Kecuali memang teman-teman yang sudah mencoba tidak bisa pilih formasi namun tetap bisa lanjut pendaftaran sampai resume, kemungkinan itu ini yang dimaksud ya, pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini sesuai juga dengan statement dari Kemenpan Pak Abbas Subagja bahwasanya semuanya silakan mendaftar ya, mendaftar saja. Dan tentunya pendaftaran itu ada bukti pendaftaran ya, yaitu kartu pendaftaran yang bisa dicetak nanti teman-teman. Namun sekarang masih hari keempat, silakan teman-teman nanti terus berkoordinasi dengan daerahnya untuk bagaimana dengan teman-teman mungkin yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan yang tersedia di tahun ini. Bagaimana proses untuk penyelesaian ataupun penataan non-ASN yang mengalami hal tersebut. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.